Eliano resmi dicoret dari skuad. Di samping itu, Jay Itzes resmi dilepas Venezia. Juventus dan Inter kabarnya siap memperebutkan Jay Itzes. Timnas Cina akan main menyerang dan remehkan pertahanan timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih ya atas kesediaan kalian. Eliano Rogers resmi mundur dari pemanggilan timnas Indonesia. Eliano tidak akan bergabung dengan timnas pada pemusatan latihan jelang berlaga di putaran ketiga. Sebelumnya, ada 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Patrick Kluivert mengabarkan bahwa Eliano dipastikan tidak hadir untuk TC kali ini. Alasannya, pemain PHZ Zwolle tersebut akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Masalah ini juga sudah dibahas antara sang pemain, PSSI, dan pelatih timnas. Kabarnya, anak Eliano akan lahir dalam periode ini dan dia memutuskan untuk bersama keluarga. Eliano menyampaikan terima kasih atas pengertian semua pihak. Dia berharap skuad Garuda bisa mendapatkan hasil maksimal pada bulan Juni nanti. Mundurnya Eliano tentu membuat dinamika baru sektor bak kanan timnas. Absennya pemain yang serba bisa ini cukup merugikan skuad Garuda yang datang dengan skuad terbaiknya. Dilepas Venezia, kapten timnas Indonesia jadi rebutan dua klub sekaligus. Setelah terombang-ambing perihal nasibnya bersama Venezia yang belum jelas, kapten timnas Indonesia Jay Itzes akhirnya menemui titik terang. Bak 24 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas di bursa transfer musim panas ke 2025. Penariknya, dua klub dikabarkan tertentu merekrutnya. Sebelumnya, kabar ini pertama kali diungkap media lokal Italia, Corriere del Veneto, dan dilansir oleh Tutto Mercato pekan ini. Dalam laporan tersebut, Venezia disebut tengah bersiap melakukan perombakan besar-besaran usai turun kasta ke Serie B. Jay Itzes termasuk dalam 3 nama utama yang bakal dilepas, bersama Hans Nicolucci Caviglia dan Gaetano Oristanio. Ketiganya dianggap memiliki nilai jual tinggi. Klub baru, terutama Itzes, yang kerap dikaitkan dengan tim-tim besar seperti Inter Milan, AC Milan, hingga Juventus. Langkah ini diambil manajemen Venezia sebagai bagian dari restrukturisasi tim guna kembali bersaing di kasta kedua Liga Italia. Masa depan, Itzes kini menjadi sorotan, mengingat performanya yang stabil dan kepemimpinannya sebagai kapten. Beredar pula kapten tim nol sudah diisi itu dikabarkan dengan beberapa klub Serie A lainnya, seperti Bologna, Torino, hingga Monza. Bahkan, Belonia sempat dikabarkan sudah mengirim scouting untuk menyaksikan pertandingan Jay Itzes beberapa waktu silam. Selain itu, peluang Jay Itzes untuk bergabung Torino juga cukup besar. Terlebih, Torino saat ini dilatih oleh Paolo Vanoli, yang juga membawa Venezia FC saat promosi ke Serie A pada musim 2023 sampai 2024 silam. Adapun Jay Itzes sendiri masih memiliki kontrak 2 tahun bersama Venezia hingga Juni tahun 2027 mendatang. Menarik dinantikan kemanakah pelabuhan Jay Itzes selanjutnya jika hengkang dari Venezia musim depan. Main di Indonesia dan mau nyarang total. Sepertinya Cina menginginkan 3 poin nih. Tapi sebenarnya hal ini cukup wajar mengingat posisi dari timnas Cina saat ini. Mereka menempati posisi 6 atau posisi terbawah di grup C dengan 6 poin dari 8 laga. Meraih hasil imbang atau kalah hampir dipastikan mereka akan tersisih. Dan itu kenapa? China memiliki ambisi besar saat menghadapi timnas, yakni meraih kemenangan. Namun apakah ini berarti Cina akan bisa mengalahkan Indonesia? Justru sebaliknya. Jika Cina berani bermain menyerang dan terbuka, kami pikir itu akan jadi keuntungan bagi timnas yang juga bisa menggunakan serangan balik sebagai senjata rahasia. Lantas, seperti apakah potensi duel Indonesia versus China di GBK 5 Juni nanti? Sukses meraih kemenangan 2-1 di pertemuan pertama saat Indonesia bertanding ke markas timnas China membuat pasukan tim tirai bambu itu yakin
jika di laga sisa yang akan mereka mainkan, tim asuhan dari Blanko Ivankovic itu bisa mengalahkan timnas Indonesia di laga yang akan dimainkan pada 5 Juni nanti. Menariknya, meski laga nanti akan digelar di GBK, ada kepercayaan diri dari Cina, di mana hal itu ditunjukkan dari komentar para pemain hingga pelatih mereka jelang laga kontra timnas. Pertama ada Wang Gelai, kiper timnas Cina yang menekankan bahwa siapapun lawannya sama saja. Maksudnya, tak peduli banyak pemain Indonesia dari Eropa, menurut ia itu tak masalah. Apalagi menurutnya China mampu mengalahkan Indonesia 1-2 di putaran pertama. Meski ada pemain Eropa di timnas Indonesia, selanjutnya ada pemain naturalisasi dari timnas Cina, Yang Mingyang, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini, menilai jika pemain Eropa yang dimiliki Indonesia mungkin unggul soal kualitas individu atau ritme, namun ia yakin bahwa cuaca dan chemistry akan menyulitkan mereka. Maksudnya, Yang Mingyang menilai jika para pemain timnas tak sering main bareng dan cuaca panas yang berbeda dari Eropa akan membuat Indonesia justru kesulitan. Apa yang disampaikan Yang Ming yang sebenarnya memang terjadi. Terbukti saat bermain lawan Australia, dengan waktu kumpul yang mepet, timnas nampak kesulitan menyatu. Chemistry antar pemain seperti belum terbentuk. Dan itulah yang kala itu membuat kita kalah di Sydney. Namun, Indonesia coba mengatasinya dengan TC yang jauh lebih panjang. 26 Mei, para pemain timnas telah berkumpul di Bali, melakukan training camp, dan mulai beradaptasi dengan cuaca panas, serta mengembalikan kondisi kebugarannya. TC dimulai dengan pengembalian kondisi usai penerbangan jauh di hari pertama. Dan hari kedua, para pemain mulai melakukan rondo dan strategi. Meski belum semuanya komplit, namun para pemain nampak beradaptasi dengan cukup baik. Senyum, tawa, dan fokus nampak di wajah tiap pemain. Dan ini kabar bagus yang akan mengatasi masalah soal chemistry. Itu akan jadi bagus untuk timnas sebelum terbang ke Jakarta dan bermain menghadapi Cina. Cina menyerang, Patrick yang penting menang menjelang duel panas melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Pelatih timnas Cina, Blanko Ivankovic, secara terbuka menyatakan niat timnya, kami akan bermain menyerang. Seperti kita jelaskan sebelumnya, langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dan duduk di posisi juru kunci grup C, Cina berada di ujung tanduk, mereka wajib menang jika ingin tetap membuka peluang lolos. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain bagi Cina selain tampil ofensif, bahkan saat bermain tandang di stadion yang dikenal angker seperti GBK. Namun, justru disinilah letak peluang emas bagi skuad Garuda. Dengan Cina datang untuk menyerang dan harus menang, itu artinya mereka akan bermain terbuka dan agresif, mendorong lini tengah dan belakang untuk ikut naik ke depan. Dan saat sebuah tim bermain seperti ini, mereka otomatis menyisakan ruang di belakang. Dan ini bisa jadi sasaran empuk. Tom Hai di sini diharapkan bisa mengatur transisi cepat dari bertahan ke menyerang, di mana Indonesia bisa memaksimalkan peluang lewat 2 hingga 3 sentuhan langsung ke depan dengan oleh jadi ujung tombak. Ini bisa mirip gol timnas ke gawang Bahrain dari Tom Hai, Marcelino, dan pada akhirnya oleh mencetak gol. Di sisi lain, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert menilai dia akan memilih strategi paling efektif sesuai kondisi lawan. Dalam konteks ini, jika lawan menyerang total, Kluivert bisa saja memilih untuk bermain compact defense di belakang, lalu mematikan lewat transisi. Ini adalah taktik klasik di banyak laga penting. Biarkan lawan menguasai bola, tapi hancurkan mereka dengan efisiensi. Sosok kiper keturunan Indonesia-Italia, Emil Audero, dipastikan akan langsung menjalani debut pada laga paling menentukan, yaitu lawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan sekedar uji coba, tapi laga hidup mati untuk lolos di grup C kualifikasi Piala Dunia, di mana tentu saja tekanan mental dan kesiapan akan sangat diuji. Tapi perlu diingat, Emil bukan kiper muda yang belum jadi. Dia datang dengan pengalaman Eropa, dan itu yang bisa membuatnya langsung klop di bawah gawang tim Garuda. Jika China benar-benar main ofensif, Emil akan langsung diserbu dengan banyak percobaan, tembakan jarak jauh, bola-bola crossing, atau situasi 1 lawan 1 dari counter balik saat Indonesia kehilangan bola. Bisa jadi akan ia hadapi, tapi justru disitulah peran Emil jadi krusial. Ia harus menjadi tembok terakhir dan pemimpin lini belakang dalam menyusun koordinasi dengan J.I. Zast, Justin Hubner, Marcel Hurst,
atau Rizky Ridho. Sejauh ini di TC, Emil nampak sangat fokus. Kita jarang melihat ia tersenyum. Maki mencoba untuk enjoy dengan bermain tenis meja dengan pemain timnas lainnya. Sebagai info, laga antara Indonesia versus China sendiri akan digelar pada Rabu 5 Juni.